Nah, kembali ke laptop persoalan nasab para Habib Pahlawi ini. Pak Menteri, seandainya ini hanya persoalan ubudiyah, amaliyah, yang tidak berpengaruh terhadap eksistensi berbangsa dan bernegara, mungkin iya, mungkin yes, negara tidak akan ikut campur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agama Pak Nazaruddin Umar dalam podcastnya bersama Bang Haji Roma Irama, ketika ditanya tentang persoalan polemik nasab Habib Pahlawi oleh Bang Haji, Pak Menteri menjawab, ada bagian yang saya setuju, tapi ada bagian yang kurang setuju juga. Salah satu partnya, Pak Nazaruddin Umar mengatakan, mengistilahkan ada sebutan jangan cicakan buaya dan jangan buayakan cicak. Jangan kucingkan harimau dan jangan harimaukan kucing. Artinya jangan besar-besarkan hal yang kecil atau jangan anggap remeh hal yang besar. Kurang lebihnya begitu, tetapi ini masih sangat multitafsir apa yang dimaksud oleh Pak Menteri Agama ini. Persoalan apakah terkait kasus nasab Habib Pahlawi ini yang dianggap kucing, dan mana apa yang dianggap macan. Apakah yang dimaksud bahwa persoalan nasab Habib ini adalah persoalan kucing yang kemudian dibesar-besarkan pak harimau, ataukah sebaliknya bahwa ini persoalan sebenarnya harimau tapi dianggap kucing. Kalau alami suap ini sangat multitafsir. Tetapi seandainya Pak Menteri Agama mengatakan bahwa persoalan nasab Habib ini dianggap kucing, maka menurut saya keterlaluan. Artinya negara dalam hal agama ini mengabaikan apa yang sedang terjadi. Polemik konflik yang sudah sekitar 2 tahun lebih berjalan dan negara belum hadir dalam hal ini. Dan Bang Haji Roma Irama secara tegas mengatakan tentang itu, mengapa negara tidak hadir dalam persoalan tersebut. Dan sepertinya dari penjelasan berikutnya, penjelasan dari Pak Nazaruddin Umar ini, kalau menurut saya yang dianggap kucing adalah persoalan nasab Habib Pahlawi ini. Mengapa demikian? Karena kemudian beliau mengatakan bahwa ketika ditekankan oleh Bang Haji Roma, apakah Menteri Agama mewakili negara tidak akan mengambil peran, tidak akan ikut mengatasi polemik ini. Secara tegas Pak Nazaruddin Umar mengatakan negara tidak akan tidak akan ikut campur, karena dianggap persoalan keyakinan yang setiap orang, setiap pemeluknya bebas menjalankan keyakinannya masing-masing. Kemudian beliau berdalih bahwa ketika setiap orang, setiap pemeluk beragama menjalankan syariat agamanya dengan baik, maka sesungguhnya tidak perlu ada polisi. Ibaratnya begitu. Ketika orang semuanya baik, maka sesungguhnya polisi tidak berguna. Ya karuan, Pak. Kalau semuanya orang baik, ya tidak perlu ada polisi. Bahkan kalau seperti itu Tuhan menakdirkan manusia itu semuanya baik, maka apa gunanya juga ada malaikat pencatat amal kebaikan dan keburukan, kan begitu, gedenya kan begitu. Tapi takdirnya manusia diciptakan, bahkan alam semesta diciptakan oleh Tuhan adalah ada yang baik, ada yang buruk, ada hitam, ada putih, gitu kan. Ada merah, ada putih. Diciptakan selalu berdampingan antara plus dan minus, gitu, antara kebenaran dan kezaliman. Dan untuk itulah mengapa kemudian Menteri Agama diciptakan, karena dalam rangka mengemban tugas, mengemban amanah untuk mensinkronkan, untuk membenarkan
untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, kan begitu menurut agama. Dan kitab suci diturunkan oleh Tuhan adalah dalam rangka memperjelas, mempertegas, menjadi penegas mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar, mana yang tidak benar. Seandainya Tuhan menciptakan seluruh umat manusia ini sebagai hamba yang taat semua beragama, yang baik semua, maka apa gunanya Tuhan mengutus nabi di atas muka bumi ini? Tuhan mengutus rasul di atas muka bumi ini. Tuhan menciptakan kitab suci. Itu karena fungsinya adalah sebagai sebagai petunjuk agar manusia bisa memilih di antara yang benar dan yang salah. Karena Tuhan menciptakan tidak hanya kebenaran, tapi juga menciptakan keadilan sebagai ujian keimanan kepada para hambanya. Nah, kembali ke laptop persoalan nasab para Habib Pahlawi ini. Pak Menteri, seandainya ini hanya persoalan ubudiyah, amaliyah, yang tidak berpengaruh terhadap eksistensi berbangsa dan bernegara, mungkin iya, mungkin yes, negara tidak akan ikut campur dalam persoalan agama ini, dalam persoalan nasab Habib ini. Sebagaimana misalkan perbedaan antara kunut dan tidak kunut di antara umat NU dan yang lain. Perbedaan tentang sholat tarawih 8 rakaat atau 20 rakaat. Gitu. Seandainya hanya persoalan tersebut, perbedaan furu'nya amaliyah, mungkin yes, negara tidak perlu ikut campur. Silakan yang meyakini 20 rakaat plus witir 23 jalankan dengan baik, dan silakan yang meyakini 11 rakaat juga silakan jalankan dengan baik. Seandainya hanya persoalan itu, mungkin negara memang tidak perlu campur. Tetapi bahwa persoalan nasab Habib, klaim para keturunan imigran dari Yaman ini yang bergelar Habib, mengaku keturunan Nabi ini, kemudian berdampak besar kepada eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentu negara harus turun tangan, tentu negara harus ikut andil bagian demi menjaga marwah negara Indonesia. Karena klaim mereka terhadap Nabi, klaim mereka mengaku keturunan Nabi ini sudah dikapitalisasi dalam berbagai hal, berbagai kepentingan sosial, politik, agama, yang sangat membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Maka ini tidak bisa dibiarkan dan negara tidak boleh diam, bos. Dan ini faktanya berpengaruh. Gara-gara mereka mengklaim diri sebagai keturunan Nabi, kemudian banyak tokoh-tokoh bangsa ini, tidak hanya Kiai NU, tapi tokoh-tokoh bangsa dan negara yang menjadi tunduk menciumi tangannya mereka. Tidak hanya pejabat negara sipil, tetapi pejabat negara aparat. Baik yang hijau maupun yang coklat, yang tunduk, patuh, mengikuti instruksinya. Karena klaim mereka, klaim kepalsuan mereka, mengaku cucu Nabi SAW. Ini berbahaya sekali dong, bos. Kemudian mereka juga mengklaim katanya negara ini dimerdekakan oleh para habib, oleh mbah-mbah mereka. Bahkan mengklaim katanya Indonesia ini milik Tahrim, Indonesia ini milik Yaman. Mengklaim juga bahwa pembawa Islam pertama di tanah Jawa ini adalah mbah-mbahnya mereka. Padahal semua itu bohong besar. Dan klaim itu kalau dibiarkan ke depan akan membuat generasi muda, anak-anak Nusantara menjadi budak-budak mereka. Akan menjadi kerbau dicucuk hidungnya karena klaim sejarah-sejarah palsu tersebut. Kalau tidak diluruskan, kalau tidak dibenarkan, kalau negara tidak ikut campur. Tidak hanya anak-anak generasi kita, orang-orang masyarakat biasa yang tercekoki, teracuni oleh doktrin dan klaim itu. Tetapi pejabat negara, hitung saja berapa yang kemudian menjadi tunduk tidak berdaya kepada
tokoh-tokoh pentolan dari Bahlawi ini gara-gara mengaku diri sebagai klan yang suci, klan yang benar, keturunan Nabi SAW. Silakan introspeksi diri, dan ini menurut saya sangat berbahaya bagi eksistensi negara. Ini penjajahan spiritual yang tidak bisa kita diamkan. Negara harus tahu, negara harus hadir. Kalau sampai negara AB dengan hal ini, kemudian kedepannya anak-anak generasi muda kita menjadi cecunguk, jadi kedibal-kedibalnya keturunan imigran dari Yaman ini, maka pejabat-pejabat negara hari ini yang tahu akan polemik ini mendiamkan, mereka akan berdosa atas nasib bangsa dan negara ke depan. Ya, kalau yang kemudian didoktrin menjadi patuh orang biasa, kalau didoktrin kelas presiden, kelas gubernur, kelas bupati, kelas jenderal, patuh atas perintah-perintah dari orang yang mengaku cucu Nabi ini, apa jadinya? Gawat bangsa dan negara ini. Nah, iya. Kita ingatkan di kisah perwayangan, ada sosok yang bernama Durna atau pendeta Drona bahasa wong Banyumas. Ini kan kalau bahasa atau konteks hari ini sepadan dengan tokoh sufi, resi, al-mukarrom, tapi kemudian menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan politik, kekuasaan. Bajunya sufi, tokoh sufi, tapi kemudian menyeruak, menerobos dinding-dinding politik istana yang kemudian jabatannya digunakan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara, mengatur negara sampai terjadi perang, konflik. Dan dia ternyata adalah orang yang haus kekuasaan. Jubah agamanya adalah jubah politik. Jubah yang digunakan untuk menundukkan, mempengaruhi kekuasaan demi hasrat politik kelompok dan keluarganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.